Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas salah satu decentralized protocol ya untuk di berbagai jaringan. Jadi dia ini merupakan sebuah aplikasi desentral ya untuk melakukan pertukaran perdagangan atau swap. Nah, ini adalah project One Inch ya. Jadi oneinch.io dengan logonya itu kuda ya. Jadi ini cukup diminati oleh banyak orang, terutama orang-orang yang memang memiliki dana yang cukup besar gitu loh. Kenapa? Nah, kita langsung lihat aja ya. Pertama kita dulu ke harga tokennya. Jadi One Inch ini saat ini tuh dia harga di 3,44 dolar per tokennya. Ya, dia ini punya kontrak di jaringan Ethereum, Binance Smart Chain, dan XDAI ya. Dia ini udah diaudit oleh Certic. Lalu untuk tokennya sendiri, kita lihat fungsi dari tokennya dulu. Jadi one inch token ini ya, saat ini tuh dia punya sirkulasi supply di 160 juta ya. Ya, kita bisa lihat di sini sirkulasi dia kalau di coin market cap itu di 172 juta. Cuma ini karena udah centang biru ya, berarti sirkulasi supply ini udah dicek sama coin market cap. Berarti saat ini yang bisa kita lihat yang kita jadi pantauan utama yaitu di coin market cap aja. Karena centang biru yaitu 172 juta ya. Dengan total maksimal supply itu dia di angka 1,5 miliar. Lalu holder D ini ada di angka 107 ribu lebih ya. Nah, token dari fungsi dari token One Inch itu pada dasarnya dia ada tiga, yaitu dia punya utility ya, di mana kita bisa menggunakan One Inch ini untuk melakukan staking ya, karena dia bersifat proof of stake. Lalu yang kedua itu ada governance, di mana kita bisa menggunakan token One Inch ini nih untuk menyampaikan proposal maupun kita melakukan voting ya dalam perubahan-perubahan yang terjadi di jaringannya One Inch atau di dApps-nya One Inch. Lalu dia ini multi chain yang ketiga ya. Dia ini kita bisa gunakan di Binance Smart Chain maupun di Ethereum ya. Nah, untuk token unlock schedule ya kita bisa lihat di sini eh untuk mencapai angka maksimal supply dia di angka 1,5 miliar token itu akan terjadi pada tanggal 30 Desember 2024 ya. Jadi itu masih cukup lama. Untuk token distribusinya kita bisa lihat di sini ya. Untuk core contributionnya 22,5%, small backer 2,3%, backer satunya itu 18,5%, community incentive 30%, network growth itu 14,5%, dan backer 2-nya itu 12,2%. Oke, dengan total pasukan di 1,5 miliar token One Inch. Nah, jadi kita udah tahu ini ya fungsi dari token One Inch ini ya, bisa staking, bisa untuk voting di segala aktivitas di penggunaan One Inch Network. Oke, kita langsung lihat aja untuk One Inch Network ini, itu kalau kita baca di deskripsinya, dia ini adalah agregator pertukaran DEX atau Decentralized Exchange. Ya, dia menghubungkan beberapa decentralized exchange ke dalam satu platform untuk memungkinkan penggunanya menentukan rute pertukaran yang paling efisien di semua platform. Ya, jadi agar pengguna ini dapat menemukan harga terbaik untuk swap, mereka ini nggak perlu melihat dari berbagai decentralized exchange lagi gitu loh. Jadi dia hanya cukup lihat di satu aplikasi yaitu di One Inch saja. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita lihat di sini, One Inch ini tuh dia menyambungkan tiga jaringan ya. Dia ada Ethereum Network, Binance Smart Chain, dan Polygon ya. Di mana Ethereum ini dia ada Uniswap, Curve, dan SushiSwap. Lalu Binance Smart Chain itu ada PancakeSwap, Acriptos, dan Bakery Swap. Untuk Polygonnya itu ada di SushiSwap, Curve, dan Matic. Jadi misalnya nih contoh kita pengen beli salah satu token A. Nah, si One Inch ini dia akan mengecek seluruh decentralized exchange ini di mana yang bisa memberikan harga terbaik gitu loh. Di mana yang bisa memberikan harga termurah ya. Jadi dia akan mencarikan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu membuka Uniswap, kita nggak perlu buka Curve, SushiSwap, lalu kita PancakeSwap, lalu Bakery Swap. Jadi kita nggak usah membandingkan satu persatu, namun sistem dari One Inch itu akan otomatis mengecek ke semua decentralized exchange ini kayak gitu. Jadi mempermudah kita untuk mencari kira-kira mana yang koin yang kita pengen beli itu dengan harga paling murah di antara seluruh decentralized exchange ini. Seperti itu ya sistemnya ya. Nah, One Inch ini diluncurkan pada Agustus 2020 ya setelah mereka melakukan penggalangan dana sebesar 2,8 juta US dollar dari Binance Lab, Galaxy Digital,
Greenfield One, Libertus Capital, Dragonfly Capital, FTX, IOSG, Launch Hope Venture, dan Divergence Venture. Ya, lalu pada bulan Desember 2020, OneInch mengumpulkan 12 juta dolar lagi dalam pendanaan seri A yang dipimpin oleh Pantera Capital. Dengan lainnya termasuk para Fix Capital, Blockchain Capital, Nima Capital, dan Spartan Group. Ya, jadi mereka ini ketika tahun 2020 sudah mengumpulkan dana yang cukup banyak, di mana dana itu digunakan untuk pengembangan OneInch. Nah, OneInch ini didirikan oleh Sergey Kunz ya, dan Anton Bukov ya selama hackathon New York pada tahun 2019. Jadi hackathon itu fungsi dari hackathon itu mengumpulkan sebuah acara ya yang mengumpulkan para orang-orang yang pengen membangun suatu program gitu loh, ya membangun suatu startup. Nah, mereka ketemu, mereka mengembangkan OneInch ini ketika mereka ketemu di hackathon ETH New York ya pada tahun 2019 kayak gitu. Oke, nah kita langsung lihat ke untuk sini aja ya. Dia kan menggabungkan tiga nih. Selain itu dia juga ada OneInch Liquidity Protocol ya. Jadi dia ada LP-nya ya. Kita bisa farm istilahnya. Ya, lalu dia juga ada limit order protocol ya. Jadi buat kalian yang suka pasang limit order ya, di sini juga bisa. Sedangkan di DeFi lain itu belum ada ya, atau bisa dibilang jarang yang ada limit order protokol ya. Sedangkan di OneInch ini dia punya kelebihan di limit order protocol. Lalu dia ada OneInch DAO ya. Ini merupakan decentralized autonomous organization ya, di mana dia ini mengandalkan dari governance-nya di OneInch network. Ya, yang tadi gue bilang di mana pemegang OneInch token itu bisa melakukan stake, lalu mereka juga bisa melakukan vote ya untuk menentukan kemana arah dari OneInch ini nantinya. Lalu OneInch token ya tentunya ya dia ada di BSC dan Ethereum ya. Nah, ini untuk ekosistem partnernya. Ini ekosistemnya itu ada Near, Genesis Safe. Jadi ini banyak banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Ada Engine, SafePol, MetaMask, Staker, CoinGecko, DeFi, Deprada, segala macam, kalian bisa cek sendiri. Ya, dia memang ekosistemnya ini sangat besar gitu loh, sangat luas, dan mereka terus mengembangkan dan menambahkan ekosistem-ekosistem di jaringan mereka. Lalu ada stakeholder ya, ini pihak yang memberikan bantuan ya, memberikan dana kepada mereka melakukan investasi ke OneInch ya. Ada Binance Lab, ada Pantera, Libertus Capital, Dragon Capital yang tadi gue sebutin ya. Oke, lalu dia tentu saja OneInch Dev ya. Jadi di sini ada decentralized apps-nya. Kita langsung lihat aja ke apps-nya ya. Untuk apps-nya sendiri ya, di sini kita bisa milih ya. Misalnya kalian pengguna Ethereum ya, jaringan Ethereum ya, kalian tinggal pilih networknya Ethereum aja gitu loh. Nanti akan muncul fitur-fitur di mana kita sebagai pengguna jaringan Ethereum dia akan muncul semua di sini. Misalnya kalian pakai Binance ya, kalian akan muncul fitur-fitur untuk mendukung di jaringan Binance. Misalkan pilih Polygon pun juga akan muncul fitur-fitur yang digunakan untuk jaringan Polygon. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh di sini gue pakai kita pilihnya Binance ya. Di sini tentu saja kita bisa nge-swap ya. Kita bisa harus connect wallet dulu. Tentu di sini kita bisa nge-swap, misalnya kita mau beli OneInch pakai satu BNB misalnya ya. Misalnya satu BNB harganya $359 ya. Satu BNB akan mendapatkan 102,3 OneInch misalnya contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat sell price, buy price, dan transaction cost-nya. Oke. Lalu kita juga bisa pilih lowest gas ya. Jadi kita bisa pilih di sini kita pengen lebih condong kemana nih. Kalian pengen fokusnya itu ke gas fee yang sangat rendah, atau kalian pengen fokusnya tuh ke max return-nya gitu loh. Ya, kalau kalian bisa lihat kayak gini ya. Nah, untuk rutenya itu kalian bisa lihat di sini, di sebelah kiri sini. Ya, di sini ada rutenya, di mana rutenya kita bisa dari Binance Smart Chain ke OneInch kayak gitu. Oke, lalu dia juga ada swap historinya, ya kita bisa lihat swap historinya. Lalu exchange-nya juga kita bisa lihat seperti apa ya. Dia akan menemukan mana yang match, mana yang best, seperti itu, mana yang terbaik. Oke, lalu fitur selanjutnya itu ada DAO ya. Di sini ada DAO ini dia ada dashboardnya masih coming soon ya. Lalu ada governance, di mana governance ini kita bisa melakukan
voting gitu yang tadi gue bilang ya, kalian pemegang para one inch token kan bisa melakukan voting. Contoh misalnya mengatur swap fee-nya berapa kayak gitu. Jadi swap fee ini nanti akan dibagikan ke para seluruh farmer. Lalu ada decay time, referral reward, governance reward, price impact fee seperti itu. Jadi kalian para pemegang pemegang one inch token itu bisa memberikan voting kalian atau mengajukan proposal kalian untuk mengubah hal-hal yang ada di sini kayak gitu ya. Lalu fitur selanjutnya itu ada pools ya. Di sini ini merupakan farms ya. Jadi ini liquidity farms. Kalian harus buat dulu liquidity farms ya. Kita ambil contoh di sini kita mau BNB USDT ya. Tentunya LP itu pasti dia ambil di angka 50% gitu ya. Jadi 50-50 kita bisa lihat di sini dengan pool API-nya atau bunga setahunnya yaitu 26% ya. Lalu liquidity-nya kita bisa lihat berapa, volume-nya berapa, seperti itu. Kita juga bisa lihat earningnya ya, yang earningnya liquidity dan volumenya. Jadi ini status-status yang bisa kalian gunakan ketika kalian pengen staking farm di one inch gitu ya. Lalu sisanya sih kayak fitur analisa ya. Dia bakal mengambil data-data di database one inch ya. Kita bisa lihat kayak liquidity-nya berapa, volumenya berapa ya, untuk governance reward-nya berapa, total volumenya berapa. Lalu yang terakhir tuh ada fitur farming ya. Cuma untuk farming ini juga LP, cuma dia ini saat ini semuanya close ya, udah selesai ya, ended semua. Kalau kalian bisa lihat contoh di sini tuh one inch dan REN BTC, lalu di sini one inch BNB kayak gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih untuk fitur-fiturnya untuk farmingnya sendiri itu kurang lebih sama kayak farmingnya di DeFi lain, cuma yang membedakan adalah fokus utama one inch adalah di bagian swap-nya, di mana dia akan mencari harga terbaik ketika kalian melakukan swap. Contohnya kalau kalian melakukan swap di PancakeSwap kan otomatis harganya itu hanya berdasarkan di decentralized exchange-nya di PancakeSwap aja. Sedangkan kalau kita menggunakan one inch, itu kita ketika melakukan swap itu akan dia mencari di berbagai swap yang sudah terdaftar di one inch, mana yang termurah, mana yang terbaik buat kita. Nah, itu yang akan ditampilkan. Seperti itu ya. Semoga paham sih ya. Lalu kalian bisa punya token one inch nih, kalian nggak mau LP farm karena terlalu berbahaya gitu, ada impermanent loss. Tenang, kalian bisa staking single ya, staking one inch doang. Itu kalian bisa staking di Binance ya. Di sini ada Binance di proof of stake yang lock staking ya. Itu kalian bisa lihat di sini itu one inch itu 15 hari itu 31% ya, minimalnya 0,1 one inch ya, lalu ada 30 hari dan 60 hari. Jadi kan tinggal pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Lalu untuk komunitasnya sendiri dia ini untuk Twitternya ya, kita bisa Twitternya itu dia followernya cukup banyak, 228.000 ya, dari Juni 2019. Dia ini awalnya hanya di Ethereum dan Binance Smart Chain, cuma dia sekarang udah buka di Polygon. Jadi saat ini ada 3 jaringan yang disupport oleh OneInch ya. Kita bisa lihat untuk eh, aplikasinya ya, dia ini newsnya itu selalu update loh. Kalau kalian lihat di sini ya, dia terakhir itu 2 jam ya. Di sini ada Hack Money Build to Future Finance di ETH Global ya. Lalu untuk telegramnya ini lebih sedikit ya. Dia telegramnya ini di 15.000 member gitu loh. Jadi kemungkinan pengguna OneInch ini mereka nggak komunikasi di Telegram ya. Kemungkinan mereka hanya fokus di Twitter, atau mungkin mereka bisa lihat di blog one inch ya, atau di Reddit sih biasanya kalau udah para expert gitu ya. Contoh di sini blognya, kita bisa lihat blognya kayak informasi-informasi terbaru dari one inch. Kalau kalian pengen lihat bisa di sini. Jadi ini mirip kayak Medium aja gitu loh, cuma ini versi khusus one inch saja kayak gitu. Oke. Untuk grafik harganya, kalau kita lihat sendiri untuk grafiknya sendiri ini kayak ini ya, kayak stable coin ya. Mirip kayak stable coin, dimana dia kenaikan dan penurunan itu nggak terlalu gimana-gimana ya, di angka sekitar $3 sampai $6 aja kalau kalian lihat ya. Dia all time high-nya di tanggal 9 Mei yaitu $7,5 ya. Lalu tentu saja market crash jatuh, cuma dia masih bisa stabil di atas $3 gitu loh. Nah, untuk jangka panjangnya bagus atau enggak? Kalau kita dari total supply-nya saat ini itu di angka 170 juta, di mana maksimal supply di 1,5 miliar gitu loh. Nah, kita nggak tahu apakah dia ada sistem burning atau enggak, karena supply-nya ini cukup besar, yaitu 1,5 miliar ya.
walaupun beberapa DeFi itu maksimal supply-nya itu nggak terbatas, namun mereka ada mekanisme burning gitu. Jadi sehingga token beberapa DeFi lain itu untuk mencapai jumlah 1,5 miliar itu mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada One Inch mencapai total maksimal supply-nya. Lalu selain itu, DeFi-DeFi lain itu udah mulai menawarkan fitur-fitur yang jauh lebih menarik gitu loh. Contoh kayak Lottery, ya Lotre, lalu ada fitur eh, apa namanya optimizing staking ya, lalu ada fitur-fitur lainnya ya, NFT dan segala macam. Nah, kalau misalnya One Inch suatu saat dia update fitur baru untuk di aplikasinya ya, di update fitur baru di mana contoh kayak ada NFT ya, lalu ada prediction atau kayak future, lalu dia juga ada lottery ya, mungkin itu bisa menaikkan angka atau harga dari one inch itu lagi, atau dia juga bisa nanti cross chain ya, bisa staking antar cross chain kayak Vault ya. Kayak Vault mungkin suatu saat dia bisa staking antar cross chain, atau dia mungkin bisa menambahkan jaringan lagi yang lain ya, kayak contohnya jaringan Polkadot dan lain-lain ya, kita nggak tahu. Jadi gua rasa hanya itu aja yang bisa kira-kira meningkatkan harga dari one inch ini. Nah, untuk jangka panjangnya kalau kita lihat dia sekitar $3 sampai $6 aja gitu loh ya. Jadi ya kalau dia bisa stabil di sini, kemungkinan dia akan tetap stabil di sekitar sini aja. Kalau kenaikan dia pun ya nggak akan jauh-jauh dari sekitar 9 sampai $12 lah ya. Kurang lebih sih seperti itu. Oke? Paling sampai sini aja pembahasan soal One Inch saja sih untuk fitur-fiturnya beserta fungsi dari tokennya. Semoga video ini membantu. Kalau kalian ada kira-kira menurut kalian One Inch ini bisa jadi apa, kalian punya komentar pribadi sendiri, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di like ya videonya, jangan lupa di subscribe juga, share ke teman juga. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Bye bye.